Halo, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Sebelumnya jangan lupa pencet tombol merah subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dari channel ini. Oke teman-teman, di video kali ini aku membuat olahan dari mutiara dibikin jadi cemilan yang enak banget disukai keluarga, dan ini bisa juga untuk dibuat acara-acara ataupun ide jualan ya. Nah, langsung saja di sini udah aku siapin satu bungkus mutiara. Ini aku pakai ukuran 100 gram. Kemudian langsung aja kita rebus. Sebelumnya di sini udah aku panaskan air yang udah mendidih, jadi langsung aja kita rebus. Nah, seperti biasa, biar lebih menghemat gas dan juga waktu, di sini aku memakai metode 5-30-7. Jadi pertama kita rebus dulu 5 menit dan sambil ditutup. Setelah direbus 5 menit, ini bisa kita buka dulu tutupnya ya. Boleh diaduk-aduk dulu biar tidak menggumpal. Kemudian kita tutup kembali dan matikan kompornya. Ini kita diamkan 30 menit. Setelah didiamkan 30 menit, ini bisa kita nyalakan kembali kompornya ya. Kita rebus lagi. Nah, ini kita aduk-aduk dulu sebelum ditutup biar tidak menggumpal. Kemudian tutup kembali, rebus 7 menit. Setelah 7 menit ini udah matang, bisa kita matikan kompornya. Nah, biasanya gini biar lebih matang lagi, itu aku diamin dulu 10 menit. Tapi ini menurut aku udah pas karena nanti dikukus lagi, jadi langsung aja ditiriskan. Untuk bahan selanjutnya, siapkan 200 gram gula pasir. Lalu kita tambahkan 150 gram tepung tapioka, atau bisa pakai takaran sendok ya, 15 sendok makan. Jadi per 1 sendoknya nggak terlalu munjung atau nggak terlalu peres. Lanjut kita tambahkan juga 150 gram tepung terigu atau 15 sendok makan. Lanjut kita tambahkan 1/4 sendok makan garam. Kita aduk-aduk dulu sampai rata. Selanjutnya kita tambahkan 600 ml santan. Ini kita masukkan dikit-dikit sambil diaduk-aduk biar tidak menggumpal. Nah, untuk tingkat kekentalan adonannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi memang nggak terlalu kental tapi agak encer. Biar tidak ada tepung yang menggerendil, ini lebih baik kita saring aja. Nah, adonannya ini jadinya 900 ml. Jadi di sini aku bagi jadi 3. Pertama aku takar 100 ml, yang kedua 400 ml, dan sisanya juga 400 ml ya. Kemudian di sini udah aku siapin loyang. Ini aku olesin dengan minyak goreng sampai merata. Lalu dilapisin dengan daun pisang dan diolesin kembali dengan minyak goreng sampai rata. Jadi biar nanti nggak lengket. Kalau udah, sekarang tinggal kita kukus ya. Sebelumnya di sini udah aku panaskan kukusan. Ini udah mendidih. Jadi untuk adonan pertama yang 400 ml tadi, ini kita kukus dulu. Dan seperti biasa, untuk tutup kukusannya aku beri lapisan kain seperti ini agar uap airnya tidak menetes ke bawah atau ke adonan ya. Ini kita kukus 15 menit. Sambil menunggu dikukus 15 menit, sekarang untuk adonan yang satunya ini aku tambahkan perasa pandan kurang lebih 1 sendok teh. Ini opsional, boleh diganti dengan perasa lain, misal koko pandan atau coklat. Tapi menurut aku yang paling cocok ini pakai perasa pandan ya. Nah, kemudian untuk mutiaranya tadi yang udah aku saring, ini kita tuang ke dalam wadah. Lalu kita masukkan untuk adonan yang sedikit ini, yang 100 ml. Kita aduk-aduk rata. Nah, kalau udah, ini setelah 15 menit dikukus,
kita masukkan ya untuk adonan mutiaranya. Jangan lupa kita ratakan dulu. Kalau udah rata, ini kita kukus lagi ya 15 menit. Setelah 15 menit, ini udah cukup. Jadi sekarang tinggal kita masukkan untuk adonan yang ketiga. Ini untuk adonan yang rasa pandan. Kemudian terakhir ini kita kukus kembali 20 menit. Setelah 20 menit ini udah matang, langsung aja kita angkat dan nanti setelah diangkat ini kita diamkan sampai dingin ya. Oke teman-teman, ini udah dingin. Jadi sekarang tinggal kita keluarkan dari loyang. Nah, biar lebih mudah untuk mengeluarkannya, ini pinggir-pinggirnya bisa kita sisir dulu. Bisa teman-teman lihat, ini nggak lengket ya, karena tadi udah diolesin dengan minyak goreng dan dilapisin dengan daun pisang, jadi nggak lengket. Sekarang tinggal kita potong-potong, ukurannya sesuai selera. Dan untuk pisaunya ini udah aku lapisin dengan plastik, jadi waktu motong gini itu nggak lengket sama sekali. Hasilnya cantik banget. Kalau di daerah aku ini namanya kue talam sagu mutiara. Mungkin di daerah teman-teman namanya lain, bisa langsung komen di bawah ya. Nah, misal untuk dibuat ide jualan itu bisa ditaruh di kotak plastik seperti ini. Bisa dijual dengan harga 2.000 atau disesuaikan di daerah masing-masing. Karena ini memang hasilnya cantik dan rasanya juga enak. Bisa dibuat cemilan, kumpul sama keluarga, atau dibuat untuk acara arisan ya, kumpul sama teman-teman. Ini cocok sekali. Dari aromanya aja itu udah enak banget ya teman-teman, harum. Aroma dari pandan, santan, mutiaranya itu nyatu sekali. Teksturnya lembut dan kenyal. Manisnya pas, enak banget, manis gurih gitu. Jadi jangan lupa cobain di rumah. Selanjutnya siapkan 300 gram labu kuning atau walu. Ini udah dikupas dan dicuci bersih. Kemudian langsung aja kita kukus. Sebelumnya di sini udah aku panaskan air ya. Aku pakai panci dari Maiba dan dilapisin dengan Guardian Go Happy atau alas kompornya ya. Jadi biar lebih awet pancinya. Nah, kita kukus kurang lebih 20 menit atau sampai walunya empuk. Setelah 20 menit, ini walunya udah empuk, coba kita tes ya, ditusuk pakai garpu, udah empuk, langsung kita angkat. Kemudian kita haluskan walunya, ini aku cukup pakai garpu aja seperti ini. Boleh juga kalau misal teman-teman mau di blender ya. Nah, ini udah halus, kita sisihkan. Kita siapkan bahan selanjutnya, siapkan gula pasir. Setengah sendok teh garam, 150 gram tepung terigu atau 15 sendok makan. Jadi seperti biasa aku selalu pakai takaran sendok ya. Per 1 sendoknya nggak terlalu munjung atau nggak terlalu peres, 15 sendok makan. Selanjutnya kita tambahkan juga 150 gram tepung tapioka atau 15 sendok makan. Nah, kemudian ini untuk bahan keringnya kita aduk dulu. Lalu kita tambahkan santan. Untuk santannya di sini aku pakai santan kental instan. Ini aku pakai yang ukuran kotak ya, yang 200 ml. Kemudian aku tambahkan air hingga 600 ml. Atau teman-teman juga bisa kalau mau pakai santan murni ya, 600 ml. Nah, ini kita aduk-aduk dulu. Kemudian masukkan santannya, masukkan dikit-dikit sambil diaduk-aduk ya, biar tidak menggumpal.
Oh iya, di sini aku tambahkan 1 saset kental manis putih. Ini opsional ya, boleh juga kalau mau di skip. Nah, kita aduk kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya untuk adonannya ini aku tuang ke dalam gelas takar. Ini jadinya 900 ml. Lalu adonannya ini aku bagi jadi 3. Pertama aku ambil 100 ml, kemudian aku ambil lagi 400 ml dan sisanya 400 ml. Nah, lalu untuk adonan pertama yang 400 ml aku tambahkan setengah sendok teh perasa pandan atau secukupnya. Ini opsional ya, boleh juga kalau mau di skip atau boleh diganti dengan perasa lain. Tapi menurut aku perasa pandan ini juga cocok ya. Kemudian kita siapkan loyang. Loyangnya jangan lupa diolesin dengan minyak sampai merata. Lalu ini aku tambahin dengan lapisan daun pisang ya, jadi biar nanti nggak lengket dan lebih mudah waktu menuangkan dari loyang. Nah, langsung aja kita tuang untuk adonan pandannya. Nah, di tahap sebelumnya jangan lupa untuk memanaskan air ya untuk mengukus. Ini langsung aja kita kukus. Sebelumnya udah aku panaskan air. Ini air kukusan udah mendidih. Langsung aja kita kukus. Kita kukus 15 menit. Sambil menunggu dikukus, kita siapkan untuk adonan selanjutnya. Ini adonan yang 100 ml tadi ya. Kita buat untuk mutiara. Lalu biar warnanya lebih cantik aku tambahkan 2 tetes pewarna merah, opsional, boleh juga kalau mau di skip. Ini biar lebih cantik aja. Nah, kemudian langsung kita tuang mutiaranya tadi yang udah direbus dan disaring. Kita aduk ya sampai tercampur rata. Kalau udah, sekarang langsung kita kukus ya. Ini setelah 15 menit untuk adonan pandannya udah mulai agak matang. Jadi langsung bisa kita tuang mutiaranya. Jangan lupa untuk diratakan. Nah, kalau udah rata kita kukus 15 menit. Sambil menunggu dikukus, sekarang kita campur ya untuk sisa adonan yang 400 ml dengan walu yang udah dihaluskan. Aduk sampai tercampur rata. Nah, ini karena menurut aku warnanya masih kurang kuning, jadi aku tambahkan sedikit pewarna kuning telur, kurang lebih 2 tetes. Opsional, boleh juga kalau mau di skip. Nah, kalau udah tercampur rata, sekarang langsung aja kita saring. Jadi untuk adonan walu ini sebaiknya disaring ya, biar serat-seratnya tidak ikut masuk. Nah, langsung kita kukus. Ini mutiaranya udah 15 menit ya, jadi langsung aja kita masukkan adonannya. Kalau udah, ini terakhir kita kukus 25 menit. Setelah 25 menit, ini udah matang. Langsung kita angkat dan nanti jangan lupa kita diamkan sampai dingin ya. Oke teman-teman, ini setelah aku diamin kurang lebih 1 jam di depan kipas, jadi udah dingin. Sekarang tinggal kita keluarkan dari loyang. Ini biar lebih mudah, pinggir-pinggirnya kita sisir pakai spatula. Hasilnya cantik banget dan ini aromanya itu enak, wangi banget ya teman-teman. Aroma dari pandan, mutiara, dan juga waluhnya itunya tuh enak banget. Sekarang tinggal kita potong-potong aja, ukurannya sesuai selera. Dan ini misal dibuat untuk ide jualan, bisa ditaruh di mika kotak seperti ini ya. Bisa dijual dengan harga 2.000 atau 3.000 atau disesuaikan di daerah masing-masing ya. Ini teksturnya itu lembut dan kenyal, enak banget, manisnya pas, manis gurih gitu. Cocok sekali buat cemilan ataupun buat kumpul-kumpul acara keluarga dan bisa juga dibuat untuk ide jualan.